Jadi yang mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan itu adalah tidak seluruhnya. Jadi ketika teman-teman di seleksi kompetensi CAT BKN itu lulus passing grade dari seluruh subtes ya, yaitu mulai dari akumulasi, kemudian kompetensi teknis lulus passing grade, wawancara lulus passing grade, manajerial, sosiokultural lulus passing grade, maka barulah kita itu bisa mengikuti seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak lulus di passing grade itu, maka kita nggak bisa ya untuk mengikuti seleksi ini. Kalau kita mencermati alur mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, nanti teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT BKN. Di sini ada dua seleksi, yaitu seleksi kompetensi dengan CAT sendiri yang bobotnya 70% dan juga ada seleksi kompetensi tambahan. Di sini bobotnya 30%. Tentunya dari akumulasi kedua seleksi kompetensi ini nanti yang akan menentukan kita untuk bisa lulus atau tidak lulus pada pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2023. Ketika kita cek di guru P3K Kemdikbud.go.id juga ada aturan secara singkat terkait tentang seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian di sini adalah untuk bagan alir ketika daerah itu akan melakukan yaitu seleksi kompetensi tambahan. Pada video ini kita akan melakukan pembedahan dari Kemenpan RB dan juga Kemendikbudristek yang mengatur terkait tentang mekanisme seleksi kompetensi teknis tambahan ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita mencermati untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023, di sini setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, di sini nanti akan mengikuti seleksi kompetensi dan juga seleksi kompetensi tambahan. Nah, siapa saja yang mengikuti seleksi kompetensi dan juga seleksi kompetensi tambahan? Ini adalah teman-teman yang masuk dalam kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum ya, kecuali teman-teman yang sudah lulus passing grade atau pelamar prioritas. Dikarenakan untuk pelamar prioritas atau guru lulus passing grade yang masuk dalam kategori P1 ini, kita memang kemarin melakukan resume pendaftaran, namun kita nggak ikut seleksi administrasi dan juga nggak ikut seleksi apapun, kita langsung menunggu pengumuman. Artinya yang mengikuti seleksi kompetensi tambahan pun ini nanti juga akan termasuk yang harus ikut di sana, itu dari THK 2, kemudian pelamar kebutuhan khusus guru non ASN dan juga dari teman-teman pelamar umum. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, yaitu pembobotan dari seleksi kompetensi tambahan itu cukup besar, yaitu ada 30%, yang mana untuk seleksi kompetensi tambahan ini nanti dilaksanakan yaitu oleh pemerintah daerah atau oleh Panselda, teman-teman. Yang mana untuk yang CAT BKN ini diselenggarakan oleh CAT BKN Panselnas. Kemudian sebelum kita masuk ke Kemenpan RB dan juga Kemendikbudristek terkait tentang seleksi kompetensi tambahan, kita cek di guru P3K Kemdikbud.go.id mengenai seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, seleksi kompetensi teknis tambahan itu dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis, kemudian pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Nah, di sini untuk aturannya, instansi daerah ini dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Artinya di sini bisa jadi Pemda itu menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan ataupun juga tidak menyelenggarakan. Jadi ini sifatnya kalau kita melihat bahasa ini, jadi seleksi kompetensi tambahan ini Pemda boleh menyelenggarakan, boleh juga tidak menyelenggarakan. Dikarenakan di sini bersifat opsional, teman-teman. Kemudian berikutnya, bobot nilai seleksi kompetensi ini adalah persis yang di sini, yaitu 30%. Ini adalah nanti di sini 70% untuk yang CAT BKN ya. Nah, di sini dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% itu berasal dari seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Jadi kalau misalkan Pemda nggak mengadakan ini, maka untuk dasar penentuan kelulusan ketika pengumuman hasil seleksi 100% diambilkan dari CAT BKN ini 100%. Kalau misalkan Pemda menyelenggarakan, berarti nanti di sini 70, di sini adalah yang 30%, teman.
Kemudian coba kita buka yaitu Kepmenpan RB dan juga Kemendikbudristek yang mengatur terkait tentang pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ini. Yang pertama di sini kita buka dulu yaitu dari Kepmenpan RB ya. Nah, kita buka dulu Kepmenpan RB nomor 649 tentang mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023. Di sini kita langsung buka pada diktum yang ke-20 yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18, itu berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kemdikbudristek. Kemudian diktum ke-21 yaitu dalam hal instansi, jika instansi ini menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18, maka instansi ini wajib menyampaikan kepada Kemdikbudristek dengan tembusan kepada menteri dan juga kepada kepala BKN. Berarti di sini kita dapat mendapatkan informasi bahwa seleksi kompetensi teknis tambahan itu bersifat opsional, artinya Pemda boleh menyelenggarakan, boleh juga tidak, teman-teman. Dan selanjutnya ini kalau misalkan Pemda itu menyelenggarakan. Nah, di sini kita coba buka yaitu Kemendikbudristek nomor 298/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi P3K jabatan fungsional guru. Coba kita cek langsung yang menyasar terkait tentang mekanismenya. Di sini kita buka pada bagian penetapan yaitu bagian pertama, bagian ke-1 dalam rangka optimalisasi hasil kompetensi teknis bagi pelamar P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2023. Instansi daerah ini dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain seleksi kompetensi dengan CAT BKN. Kemudian yang kedua, instansi daerah yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-1 ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Mendikbudristek yaitu atas nama Direktur Jenderal GTK dengan tembusan Menpan RB ya, dan juga ini adalah kepala BKN. Nah, selanjutnya coba kita cek. Ini adalah untuk aturan ketiga. Untuk aturan ketiga yaitu pelamar. Nah, ini pelamar untuk seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-1 itu terdiri dari ini, yaitu siapa saja yang ikut seleksi kompetensi teknis tambahan manakala Pemda kita itu menyelenggarakannya. Jadi dimulai dari yang pertama yaitu XTHK 2 atau K2. Nah, di sini dimulai dari XTHK 2 ya. Jadi untuk guru-guru yang lulus passing grade ini tidak mengikuti seleksi ini. Jadi yang pertama yang mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan adalah XTHK 2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri, tentunya yang masuk P3 ya. Kemudian juga pelamar umum terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru yang terdaftar di Dapodik, baik itu guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun maupun juga guru sekolah swasta. Ini adalah untuk para pesertanya. Kemudian berikutnya pelamar sebagaimana yang dimaksud pada diktum ketiga yaitu para peserta tersebut ini dapat melaksanakan kompetensi teknis tambahan jika memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. Jadi yang mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan itu adalah tidak seluruhnya. Jadi ketika teman-teman diseleksi kompetensi CAT BKN itu lulus passing grade dari seluruh subtes ya, yaitu mulai dari akumulasi, kemudian kompetensi teknis lulus passing grade, wawancara lulus passing grade, manajerial, sosiokultural lulus passing grade, maka barulah kita itu bisa mengikuti seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak lulus di passing grade itu, maka kita nggak bisa ya untuk mengikuti seleksi ini. Kemudian di diktum kelima, bobot nilai seleksi kompetensi tambahan itu sebesar 30% dari nilai kumulatif seleksi kompetensi teknis keseluruhan. Jadi yang 70% itu adalah seleksi kompetensi teknis CAT BKN, yang 30% itu adalah dari tambahan ini. Kemudian jenis seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pelamar itu berupa pengamatan ya. Ini adalah berupa pengamatan perilaku profesionalisme guru. Kemudian ketujuh, pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru ini sebagaimana dimaksud itu adalah terdiri dari yang pertama, kematangan moral dan spiritual, kemudian kematangan emosional, keteladanan, interaksi, kemudian keaktifan, disiplin, tanggung jawab, perilaku, kepedulian dan kerjasama serta kolaborasi.
Kemudian untuk panduan pengamatan perilaku profesional guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian nggak terpisah. Coba kita cek, yaitu pada bagian lampirannya ini adalah kira-kira seperti apa. Ini adalah untuk panduan latar belakang, ini adalah tadi yang diamati. Kemudian ketentuan pelaksanaannya, ini adalah untuk ketentuan pelaksanaan sifat pengamatan perilaku profesional guru. Inilah pengamatan perilaku bersifat sebagai berikut. Yang pertama, instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaan dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi tambahan. Dalam hal pemerintah ini tidak menyelenggarakannya, maka 100% penilaian itu diperoleh dari cat BKN murni. Kemudian hasil penilaian pengamatan ini adalah tidak menggugurkan seleksi kompetensi teknis. Kemudian deskripsi pokok substansi pengamatan profesionalisme ini adalah seperti ini teman, yaitu kematangan moral spiritual, kemudian kematangan emosional. Nah, ini mencakup perihal yang dilakukan pengamatan inilah seperti yang tertera ini ya, termasuk juga keteladanan, kemudian interaksi, keaktifan, kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk mekanisme manakala di Pemda kita nanti menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Ya, semoga saja nanti tidak dilaksanakan ya. Namun kalau misalkan dilaksanakan, tentunya kita juga harus siap teman-teman. Inilah untuk pembobotan penilaian yang nanti untuk akumulasinya itu 30% ya. Kemudian untuk penguji, nah pengujinya seperti apa mekanismenya? Nah, seleksi kompetensi teknis tambahan ini melalui pengamatan perilaku profesional guru dilaksanakan oleh 2 orang penguji, terdiri dari 1 orang yang mewakili Dinas Pendidikan, kemudian 1 orang yang mewakili dari BKPSDM teman. Kemudian untuk peran dan juga tanggung jawabnya ini. Kemudian untuk jadwal ini adalah mengikuti jadwal seleksi kompetensi. Di sana kan ada penjadwalan tersendiri kan. Penjadwalan tersendiri untuk teknis tambahan itu tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jadi untuk mekanismenya, jika Pemda mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, ini adalah dari Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah atau Panselda ini menyampaikan surat usulan ya pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan kepada Kemdikbudristek dan juga BKPS kepada BKN dan juga Kemenpan RB. Nah, ini adalah untuk isinya. Kemudian surat usulan, kemudian nanti login menggunakan informasi ya, mendaftar melalui aplikasi. Kemudian juga upload surat tugas. Selanjutnya di sini nanti untuk alur yang akan diikuti oleh Panselda dalam menilai kita. Kemudian untuk pengamatan perilaku ini dilakukan melalui laman ini, yaitu guru P3K kemdikbud.go.id SKT perilaku. Tata cara pengamatan ini adalah penguji login ke akun, kemudian nanti akan ada daftar nama yang sudah ada di akun yang akan diamati. Nah, yang seperti ini teknisnya itu hampir mirip dengan seleksi observasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah, guru senior dan juga dari pengawas ya di tahun 2022 kemarin untuk seleksi observasi. Ini teman-teman, ini adalah untuk penilaiannya. Jadi di sini langkah kita apa? Langkah kita ini tentunya kita menunggu untuk mekanisme apakah nanti di Pemda kita itu menyelenggarakan ataukah tidak. Kalau misalkan tidak, nanti penilaian seluruhnya itu berasal dari cat BKN ya. Yang penting kita bersiap saja, jika diadakan ya kita harus ikut, jika tidak ya alhamdulillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.